Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengungkapkan bahwa dirinya sedang menyelaraskan gaya bermain timnas Indonesia dari senior U23, U20 hingga U16 untuk menggunakan gaya bermain dengan 4B dan menyerang. Terpantau saat ini timnas senior dan U23 sudah melaksanakan titah sang Ketua Umum. Tapi pertanyaannya, bagaimana nasib seorang Nova Arianto yang pakem permainannya dari dulu pakai formasi 3 center back, atau kata Bung Towel terlalu sintayongisme. Penasaran akan kasang Pep Guardiola asal Semarang di depan dari kursi kepelatihan timnas U16? Mari kita bahas. PSSI kini sedang berupaya untuk menyelaraskan gaya bermain antara timnas Indonesia senior dengan timnas junior. Hal ini terungkap dari pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu 7 September 2025. Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir mendapatkan pertanyaan terkait nasib Gerard van den Berg sebagai pelatih timnas U23 Indonesia. Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia sedang berjuang di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Skuad Garuda Muda mendapatkan hasil mengecewakan di laga pertama setelah ditahan Laos dengan skor 0-0. Padahal dulu ada salah satu exco PSSI yang juga tangan kanan Erick Thohir pernah berkata, memang tidak ada target tapi tidak imbang lawan Laos juga kali. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Timnas Indonesia U23 kemudian berhasil menang dengan skor 5-0 lawan Makau pada pertandingan kedua. Namun peluang Jens Raffen dan kawan-kawan lolos ke Piala Asia U23 2026 masih teramat sangat kecil. Timnas Indonesia U23 wajib mengalahkan Korea Selatan pada laga terakhir untuk lolos. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026 dari 11 grup yang ada di kualifikasi. Sementara itu, 4 tiket lainnya akan diberikan kepada runner-up grup terbaik. Kini, Timnas Indonesia U23 pun menduduki posisi kedua klasemen sementara grup J dengan 4 poin. Timnas Indonesia U23 pun hanya tinggal sisakan satu laga lagi di grup J. Mereka akan menantang Korea Selatan U23 di Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa 9 September 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan kondisi saat ini di klasemen, Timnas Indonesia U23 wajib menang atas Korea Selatan U23 jika ingin lolos ke Piala Asia U23 2026. Jika berhasil menang dengan skor berapapun, Timnas Indonesia U23 akan berlangsung naik ke puncak klasemen dengan 7 poin. Tapi tentunya hal tersebut sepertinya sangat mustahil, mengingat Korea Selatan berhasil membantai Laos dengan skor 7-0, sementara Indonesia hanya bisa bermain imbang melawan Lengkoas. Dan jika imbang atau kalah dari Korea Selatan, maka otomatis Indonesia akan absen dari gelaran Piala Asia. Sungguh inilah bukti bahwa timnas Indonesia diisi tim kepelatihan terbaik seperti kata Bung Arya. Edisi sebelumnya sampai semifinal, kali ini kita bisa sampai final AFF tapinya. Sementara itu, nasib Gerard van den Berg sendiri dipastikan akan aman meski nantinya timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Hal ini merupakan wujud usaha PSSI untuk mencoba mempertahankan keselarasan antara timnas U23 dan timnas senior. Erick Thohir menjelaskan timnas Indonesia nantinya bakal menggunakan formasi 4B dan fokus untuk mendominasi permainan serta tampil menyerang. Pergantian pelatih ditakutkan akan membuat rencana ini terganggu. Ya, memang kita perlu yang namanya tadi pembangunan secara menyeluruh. Kalau kita lihat juga sekarang formasi tim nasional U23 dan senior sudah mulai bermain dengan posisi 4B dengan konsep penguasaan bola dan menyerang. Kalau pelatih diubah terus, nantinya akhirnya konsep pembangunan formasi ke depan berubah-ubah juga, kata Erick Thohir kepada awak media. Lah itu bapak tahu ya kan, kalau ganti pelatih terus bahkan berpengaruh pada chemistry dan pemahaman taktik. Berarti alasan kemarin ganti pelatih Pak Ketua mau lihat Indonesia main dengan formasi 4B dan tampil dengan penguasaan bola. Sepertinya aku tahu siapa yang kasih masukan ini. Pantesan ambil pelatih Belanda dan didukung habis-habisan sama si pelatih futsal ya kan. Lu so asik bangsat. Timnas Indonesia U23 dan Timnas Senior Indonesia mampu memperoleh hasil positif di laga terakhirnya dengan memainkan 4B. Timnas Indonesia U23 sanggup mengalahkan Makau dengan skor 5-0. Kala itu Timnas U23 Indonesia memainkan 4B yakni Alvarez Buffon, Kakang Rudianto, Dion Mark, dan Frankie Misa. Di sisi lain, Timnas Indonesia Senior sukses menumbangkan Taiwan dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 5 September 2025. Patrick Kluivert El Bintang Laut memainkan 4B yakni Yakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Sain Patirama. Kalau kata si pelatih futsal orang Belanda, dari kecil sudah main dengan 4-3-3. Jadi sudah mendarah daging, termasuk pemain naturalisasi yang kebanyakan berasal dari negeri kincir angin. Tapi beliau lupa, tampil menyerang dan main dengan 4B tidak membuat Belanda bisa juara Piala Dunia.
urgensi tolong. Ini yang gue sebut calculated loss. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana nasib Coach Novarianto yang memang memiliki pakem permainan dengan menggunakan formasi 3 back sejajar yang kata Towel terlalu sintayongisme. Apakah beliau sudah tidak lagi selaras dengan pelatih senior dan juga U23? Apalagi timnas Indonesia U17 akan segera bermain di ajang Piala Dunia dan tentunya mereka yang kelak akan mengisi slot di timnas U20, U23 dan senior. Akankah nasib Coach Novarianto sama seperti Sintayong? Terlebih lagi Erick Thohir pernah keceplosan di podcast Bung Binder untuk merpak sang pelatih. Namun kala itu ia menyebut misalnya sebelum kena semprot komentator pelontos tersebut. Namun ketakutanku adalah pemecatan itu benar adanya dan Erick Thohir sedang cek ombak untuk mengetahui respon publik. Begitulah kalau punya ketua umum punya ambisi jadi orang nomor 1 di Indonesia. Tak pernah kita dengar ketua umum Federasi Spanyol, Inggris, Italia atau Belgia mengumumkan gaya bermain timnasnya ke awak media. Kalau menang kita collab, kalau kalah paginya rapat dana antara. Menyala ketua umum terbaik sepanjang masa.